Swastiastu. Baik, perkenalkan saya Gusti Agung Merah, mahasiswa Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Dengan NIM 2311031295 dengan presensi 55 dari kelas A1 Denpasar. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktek belajar mengajar bersama salah satu siswa dari SD Negeri 9 Kesiman. Kepada adik dipersilakan untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Komalini Marsiani, bisa dipanggil Jenny, saya dari kelas 6. Oke, pada kesempatan kali ini saya bersama Jenny akan belajar materi IPS SD, yaitu pada kelas 6 bab 7 mengenai bumi kita terancam bahaya. Oke, Jenny sudah siap? Siap. Oke, jadi kita akan belajar mengenai bumi kita terancam bahaya. Itu dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama ada faktor alam, yang kedua ada faktor aktivitas manusia. Nah, pada materi ini kita akan fokus membahas 3 topik, yaitu yang pertama adalah pengaruh aktivitas manusia terhadap lingkungan. Yang kedua, ragam permasalahan yang dapat terjadi akibat aktivitas manusia. Dan yang ketiga itu bagaimana sih cara kita untuk dapat menyelamatkan bumi. Ya, yang selanjutnya kita akan berlanjut kepada pembahasan yang pertama, yaitu pengaruh aktivitas manusia terhadap lingkungan. Nah, sebelum kepada topik yang pertama ini, kakak mau tanya dulu. Menurut pendapat kamu, apakah kamu suka dengan lingkungan sekolah kamu? Suka. Oke, untuk alasannya apa sih? Karena bersih dan banyak pohon-pohon. Oke, karena bersih dan banyak pohon-pohon. Jadi lingkungan sekolah kamu tuh termasuk nyaman ya? Iya. Oke. Dan menurut pendapat kamu, lingkungan tempat tinggal yang ideal atau yang bagus itu seperti apa sih? Yang nggak terlalu banyak sampah sih ya. Oke, tidak terlalu banyak sampah. Sampah itu dihasilkan oleh aktivitas manusia ya? Iya. Ya. Jadi menurut pendapat kamu, ada nggak sih keterkaitan antara aktivitas manusia itu terhadap lingkungan sekitar? Ada. Ada. Oke, salah satu contohnya kayak tadi ya, banyak sampah itu dihasilkan oleh aktivitas manusia. Jadi itu sangat berpengaruh signifikan terhadap lingkungan sekitar. Oke, kita lanjut sekarang ke pembahasan yang pertama, yaitu pengaruh aktivitas manusia terhadap lingkungan. Nah, kamu tahu nggak sih manusia purba? Oh. Oke, manusia purba itu kita bahas dari sejak manusia di zaman prasejarah. Jadi di zaman prasejarah itu manusia sudah berinteraksi terhadap lingkungan. Jadi dia memanfaatkan lingkungan atau alam sekitar untuk bertahan hidup, sama seperti kita sekarang. Namun bedanya kita memanfaatkan teknologi. Ya, pada zaman sekarang kita sudah adanya kecanggihan teknologi, tetapi itu juga dapat memberikan dampak yang positif dan negatif. Nah, kita bahas dulu dampak yang positif dari aktivitas manusia. Nah, yang pertama itu kamu lihat di sini ada reboisasi dan penanaman pohon. Jadi seperti yang kamu bilang tadi, banyak pohon-pohon. Nah, itu adalah salah satu dari aktivitas manusia yang menanam pohon atau melakukan reboisasi atau penanaman kembali. Nah, itu manfaatnya atau dampaknya dapat memberikan banyak oksigen. Nah, dengan adanya banyak pohon ketika hujan nih, itu juga dapat berpengaruh positif, yaitu mencegah terjadinya banjir, mencegah terjadinya erosi atau tanah longsor. Setelah itu kita juga akan membahas mengenai pengelolaan sampah dan limbah. Itu jadi salah satu juga dari dampak positif aktivitas manusia. Nah, dengan pengelolaan sampah dan limbah yang baik, seperti mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang sampah, itu menjadi mengurangi terjadinya pencemaran di lingkungan sekitar. Nah, tentunya kalau ada pencemaran lingkungan atau ada banyak sampah yang tidak terkelola dengan baik, itu akan menyebabkan terjadinya banyak penyakit ya. Kita jadi gampang terserang penyakit. Nah, selanjutnya yang ketiga itu ada pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Nah, sumber daya alam itu kan
segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat dimanfaatkan untuk kehidupan kita. Nah, misalnya seperti pertanian dan perikanan. Nah, kalau sumber daya alam ini secara terus-menerus kita gunakan, menurut kamu dia akan habis atau enggak? Habis sih Kak. Oke, dia akan habis. Nah, maka dari itu kita harus bijak dalam memanfaatkan sumber daya alam ini secara berkelanjutan. Oke, kita akan lanjut kepada pembahasan yang B, yaitu ragam permasalahan lingkungan akibat perbuatan manusia. Jadi apa aja sih permasalahan-permasalahan yang terjadi akibat aktivitas manusia? Nah, salah satunya tadi kita kan bahas dampak positifnya. Sekarang kita bahas dampak negatifnya. Oke, nah ini ada beberapa gambar terkait ragam permasalahan lingkungan akibat dari aktivitas kita atau aktivitas manusia. Yaitu yang pertama, di sini kamu bisa lihat ada kerusakan ekosistem. Nah, kerusakan ekosistem ini dapat terjadi karena penebangan pohon atau deforestasi. Nah, selanjutnya itu ada pertambangan dan pembangunan yang tidak terkendali. Itu juga dapat merusak ekosistem. Nah, contohnya salah satu kakak dengar berita yaitu di Kalimantan terjadi pembabatan hutan. Nah, itu dapat merusak ekosistem. Kenapa? Karena dengan adanya hutan yang gundul itu otomatis akan menghilangkan tempat untuk berlindung atau tempat tinggal dari satwa-satwa atau hewan yang ada di sana, sehingga hewan-hewan itu akan menjadi langka karena tempat tinggal mereka tidak ada, otomatis mereka akan mengalami kepunahan. Nah, selanjutnya itu yang kedua itu ada, nah ada gambar di sini. Kamu tahu nggak sih ini gambar apa? Tahu? Gambar apa? Rumah kaca. Oke, rumah kaca. Jadi di sini kita akan bahas mengenai dampak atau akibat dari perbuatan manusia itu. Yang kedua adalah pemanasan global. Nah, pemanasan global ini terjadi karena emisi gas rumah kaca. Nah, selain itu juga ada yang di sebelah kanan ini adalah limbah atau asap yang dihasilkan oleh pabrik-pabrik. Nah, di mana kedua hal ini dapat berpengaruh terhadap pemanasan global sehingga terjadinya perubahan iklim dan perubahan cuaca yang ekstrim. Seperti kadang-kadang kita merasakan panas, kadang-kadang cuacanya jadi dingin gitu. Nah, itu merupakan perubahan cuaca yang ekstrim akibat dari perbuatan manusia. Jadi apa yang kita rasakan itu juga merupakan pengaruh dari alam, yang dimana alam itu juga terpengaruh oleh aktivitas manusia. Nah, selanjutnya yang ketiga nih. Yang ketiga ini adalah penipisan sumber daya alam. Manusia kesusahan mencari air bersih dan sumber-sumber daya alam yang lain seperti yang kita bahas tadi. Kalau kita terus-menerus menggunakan sumber daya alam, itu sumber daya alam akan semakin menipis dan bahkan akan habis ya. Jadi dari sini kita belajar untuk lebih mengurangi dalam atau memanfaatkan secara bijaklah penggunaan sumber daya alam seperti yang kita bahas sebelumnya tadi. Nah, di sini juga ada ragam permasalahan lingkungan akibat perbuatan manusia. Jadi pas banget nih, kemarin kan kakak udah bahas sama kamu bahwa kita akan membahas materi yang ini, yang bab 7. Nah, kakak pas banget kebetulan FYP di TikTok yang kakak, yaitu postingan yang pertama ini dari Coba Pikir. Nah, kamu bisa lihat gambarnya di sini. Ada tulisan lapar, dia bertanya lapar makan beton, haus minum air kolam. Nah, jadi dari gambar ini merepresentasikan bahwa bagaimana kehidupan kita di Bali sekarang. Nah, kamu kan tahu sendiri ya, apalagi di daerah perkotaan sekarang di Denpasar, kamu lihat nggak ada banyak sawah di Denpasar? Lihat. Oke. Jadi zaman sekarang itu sawah itu mungkin sudah mulai banyak berkurang ya. Mungkin kamu
bisa lebih jalan-jalan lagi ke daerah perkotaan, itu sawahnya sudah mulai berkurang. Kenapa? Ada postingan ini itulah untuk merepresentasikan kehidupan kita sekarang di Bali, yaitu kebanyakan sawah-sawah atau sumber daya alam kita itu sudah digantikan dengan beton, yaitu digantikan dengan villa-villa. Makanya dia membuat postingan, kalau kamu lapar makanlah beton. Nah, itulah representasi dari kehidupan kita sekarang akibat aktivitas kita sendiri. Kita yang mengizinkan terjadinya pembangunan yang secara besar-besaran terhadap sumber daya alam kita. Yang kedua ini yang di sebelah kanan itu, nah ini ada judulnya, ternyata ini penyebab Bali menjadi destinasi wisata tidak layak dikunjungi. Jadi kamu tahu nggak sih apa penyebabnya itu? Kurang tahu sih Kak. Oke, kurang tahu. Jadi di sini udah tertera ya, tata pengelolaan sampah di Bali itu belum optimal. Jadi itu menjadi salah satu dari yang kakak simak di videonya itu ada 3 yang menjadi penyebab Bali itu menjadi destinasi wisata yang tidak layak dikunjungi pada tahun 2025 ini. Padahal dahulu kala itu kan dari dulu wisatawan itu berbondong-bondong datang ke Bali karena keindahan Bali, ya kan? Tapi sekarang pada tahun 2025 menjadi tidak layak dikunjungi karena pengelolaan sampah kita yang masih kurang baik. Itu merupakan salah satu contoh aktivitas manusia yang berdampak buruk terhadap lingkungan. Jadi orang-orang pun enggan untuk datang ke Bali karena pengelolaan sampahnya tidak baik. Sampah menggunung di mana-mana. Nah, kita lanjut ke pembahasan yang C nih. Kita menjadi penyelamat bumi. Oke. Kita kan ketahui bersama nih bahwa bumi itu merupakan tempat tinggal dari berbagai makhluk. Nah, jadi melindungi bumi itu adalah tanggung jawab kita bersama. Nah, mulai dari tindakan-tindakan yang kecil dari diri kita sendiri, itu baru kita mengedukasi orang lain. Nah, dari tindakan-tindakan yang kecil menuju tindakan-tindakan yang semakin besar. Nah, itu semua adalah langkah-langkah untuk berkontribusi pada keberlanjutan atau kehidupan kita di bumi. Nah, oke, kita mulai dari yang pertama itu ada judulnya kesadaran, edukasi, dan aksi nyata. Kenapa sih kakak tulis kesadaran, edukasi, dan aksi nyata? Itu karena yang pertama mulai dari kesadaran. Kalau diri kita sendiri nggak sadar, terus bagaimana kita akan mengedukasi orang lain, kan gitu ya. Jadi kita harus menumbuhkan kesadaran dulu dalam diri kita untuk bisa menjaga atau menjadi penyelamat bumi. Nah, ketika kita udah punya kesadaran nih, misalnya kita tidak boleh membuang sampah sembarangan untuk menyelamatkan bumi, kita udah sadar di dalam diri kita tanamkan bahwa kita nggak boleh buang sampah sembarangan. Nah, ketika kita melihat teman kita buang sampah sembarangan, kita bisa mulai memberikan edukasi, kamu nggak boleh lo buang sampah sembarangan gitu misalnya. Nah, setelah itu dari kesadaran dan edukasi kepada orang lain, kita ngasih pemahaman ke teman kita, itu nggak akan cukup dengan kita hanya ngomong aja ke dia, kamu nggak boleh lo buang sampah, tapi kita nggak ada aksi nyata. Nah, misalnya kakak bilang gini, kakak bilang jadi nggak boleh lo buang sampah sembarangan gitu, tapi kakak sendiri masih kadang-kadang kulit permen ketika nggak ada tempat sampah, nggak ada orang lo yang lihat, kita buang aja gitu. Ketika kakak masih buang sampah sembarangan tanpa ada aksi nyata, kakak kasih tahu kamu jangan buang sampah sembarangan, pasti kamu nggak akan mau ngikut, ya kan? Ya, karena kita nggak ada aksi nyata. Jadi selain kesadaran dari diri kita, edukasi orang lain, kita juga harus ada aksi nyata. Jadi gimana kita mempraktekkan supaya orang lain tuh mau mengikuti kita gitu. Nah, selain itu juga bergabung dengan komunitas lingkungan dan kegiatan penghijauan.
Nah, jadi kayak di sekitar lingkungan Jenny ini kan kakak tahu ya, di salah satu objek wisata yaitu Tukar Bindu itu ada komunitas yang menjaga bagaimana Tukar Bindu itu tetap bersih dan lingkungan tetap menjadi asri dan lestari ya. Ya, nah itulah salah satu contoh komunitas lingkungan yang itu memberikan aksi nyata bagaimana kita menjadi penyelamat bumi. Nah, selain media PPT ini, kakak juga ada media poster. Nah, di sini kakak sengaja buatkan media poster yang dimana media ini sekaligus sebagai bentuk edukasi dari kakak untuk kamu. Jadi di sini ada judulnya Menjadi Penyelamat Bumi, Langkah Mudah Mulai dari Lingkungan Sekitar Kita. Jadi seperti tadi di PPT itu mulai dari kesadaran, edukasi dari diri kita sendiri dulu, baru kita mengedukasi orang lain, baru lagi ke lingkungan yang lebih besar dan lebih besar. Nah, langkah yang pertama yang kita lakukan yaitu pengelolaan sampah yang baik, yaitu mengurangi menggunakan kembali dan mendaur ulang. Dimana seperti sekarang kan ada aturan nih dari pemerintah bahwa kita harus menggunakan tumbler atau tempat minum, membawa tempat minum sendiri, jangan menggunakan yang plastik ya. Yang kedua itu adalah menjaga kebersihan lingkungan, berkebun atau menanam pohon. Nah, seperti yang kakak bilang tadi kan kamu sukanya nih lingkungan yang banyak pohonnya, jadi kita mendapatkan udara yang sejuk, jadi lingkungan lebih nyaman, lebih asri. Nah, itulah jadi kita harus juga melakukan, tidak hanya ingin menikmati saja gitu. Jadi kita juga harus berkebun, kita harus menanam pohon. Dengan banyaknya pohon itu akan memberikan banyak dampak positif terhadap kita dan juga terhadap lingkungan. Nah, selanjutnya ini. Nah, tidak membuang sampah ke sungai dan tidak membuang sampah sembarangan. Jadi seperti yang Kak bilang tadi ya, kita harus membuang sampah pada tempatnya. Kalau kita membuang sampah sembarangan itu tentu saja, misalnya di sungai, kita buang sampah di sungai, apa sih akibatnya menurut kamu? Ekosistemnya bakal rusak. Oke, ekosistemnya bakal rusak. Selain itu, kalau sampah itu semakin banyak di sungai, itu akan menyebabkan terjadinya apa? Banjir. Oke, pintar sekali. Terjadinya banjir dan itu akan berdampak buruk terhadap diri kita dan lingkungan sekitar. Nah, selain itu dengan membuang sampah sembarangan. Jadi misalnya padahal ada tong sampah tetapi kita suka sekali nih buang sembarangan, buang aja di sana, buang aja di sini gitu. Ketika sampah itu sedikit demi sedikit tertimbun atau sedikit demi sedikit menjadi banyak di tempat itu, maka itu akan menjadi sarang penyakit ya, itu akan berdampak buruk. Maka dari itu untuk menyelamatkan lingkungan dan menyelamatkan diri kita serta orang-orang sekitar, maka kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, yang keempat ini adalah ada gambar membuat resapan air. Jadi resapan air atau biopori itu sangat penting untuk kita buat, apalagi di perkotaan seperti kita di Denpasar ya. Karena di Denpasar itu kebanyakan sekarang sudah lingkungannya itu adalah beton. Ya. Jadi karena kita membuat lingkungan yang full beton begitu, jarang ada taman-taman itu, maka kita harus banyak membuat tempat resapan air. Jadi ketika hujan dengan intensitas yang tinggi atau hujan deras itu, air itu akan meresap atau masuk ke dalam lubang biopori, sehingga itu akan mengurangi dampak banjir. Nah, yang terakhir itu adalah menghemat energi dan mendukung penggunaan energi terbarukan. Nah, menghemat energi ini apa sih menurut kamu contoh-contoh dari aktivitas menghemat energi untuk kita menyelamatkan lingkungan kita? Mungkin mengurangi menggunakan kendaraan. Mengurangi penggunaan kendaraan. Nah, jadi menghemat energi itu salah satunya bisa dengan langkah yang mudah. Ketika siang hari misalnya kita di dalam ruangan,
jangan menyalakan lampu. Nah itu ketika kita selesai menonton TV itu langsung dimatikan, jangan dibiarkan TV-nya hidup terus menerus padahal kita nggak menonton ya. Begitu juga dalam penggunaan gadget. Nah misalnya kita udah malam nih, udah tahu kita ngantuk itu tapi gadgetnya masih nyala gitu, terus kita kebawa tidur, gadgetnya masih terus menyala sampai pagi sehingga baterainya habis. Itu salah satu contoh pemborosan energi ya. Nah juga penggunaan energi terbarukan. Nah salah satu contoh energi terbarukan itu adalah kita menggunakan panel surya. Jadi kita bisa memanfaatkan panel surya itu untuk alat pemanas air, itu salah satu contohnya. Nah selanjutnya dari materi yang sudah kakak paparkan dan juga dari media poster ini, kamu udah paham nggak atau ada yang mau ditanyakan? Udah paham sih Kak. Oke, kalau kamu udah paham, selanjutnya kakak mau ngajak kamu nih, kita akan belajar lagi, tetapi kita akan melakukan karya wisata. Jadi karena tadi kakak sempat bahas mengenai tukar biru, kakak mau ajak kamu melihat secara langsung gimana sih lingkungan sekitar kamu gitu. Oke? Oke. Oke, kita sudah sampai di objek wisata Tukar Bindu. Nah, jadi tujuan kakak mengajak kamu berkarya wisata di Tukar Bindu ini adalah bagaimana kakak memperlihatkan kepada kamu di lingkungan sekitar kamu ini bahwa penjelasan atau pemaparan materi kakak tadi itu tidak hanya sekedar teori yang perlu kamu pelajari, tetapi juga memerlukan aksi nyata. Bagaimana kita dan seluruh masyarakat ataupun seluruh orang-orang yang ada yang tinggal di lingkungan ini bisa bersama-sama menjadi penyelamat bumi, menjaga lingkungan sekitar kita untuk lebih asri dan lebih indah lagi. Nah, di sini bisa dilihat ada sebuah poster. Nah, poster ini dipasang dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Nah, itu juga merupakan bentuk bagaimana pemerintah itu memberikan edukasi kepada orang-orang yang berkunjung atau wisatawan yang datang ke sini ataupun warga lokal yang berkunjung ke sini. Nah, dari sini ada judulnya Jaga Bumi dan Jaga Lingkungan Kita dengan Asri atau Aksi Bersih Lingkungan. Kenapa judulnya seperti itu ya? Karena ini merupakan sebuah poster yang diletakkan di objek wisata sungai. Maka dari itu pemerintah menggalakkan untuk melakukan asri atau aksi bersih sungai. Nah, di sini bisa kamu lihat ada buanglah sampah pada tempatnya. Selain itu juga mari kita wariskan mata air untuk generasi penerus. Jadi bagaimana sungai ini merupakan sumber mata air yang bisa dimanfaatkan untuk kehidupan kita. Jadi maka dari itu seperti yang sudah Kak jelaskan tadi, kita tidak boleh membuang sampah di sungai. Nah, itu salah satu bentuk bagaimana aktivitas kita itu berpengaruh terhadap lingkungan. Selain itu juga rawat sungaimu dan selamatkan bumimu. Setelah itu lestarikan lingkungan kita. Nah, dari poster ini itu menunjukkan sekali bagaimana aksi nyata dari materi yang telah Kakak jelaskan tadi. Nah, seperti yang telah Kakak jelaskan tadi, bagaimana di sini ada komunitas yang namanya Komunitas Tukar Bindu atau Yayasan Tukar Bindu, yang dimana komunitas ini bergerak atau melakukan aksi nyata untuk menjaga melestarikan sungai atau lingkungan yang ada di sekitar sini. Nah, namun dari semua yang dilakukan atau aksi dari Tukar Bindu itu tidak bisa berjalan sendiri, tentunya perlu dukungan dari masyarakat. Salah satunya juga kamu sebagai anak muda yang ada di lingkungan Tukar Bindu. Namun yang kakak lihat bisa kamu lihat juga di sini. Nah, apa sih yang pertama kali kamu lihat di mana? Oke, banyak masih ada sampah ya di sungai ini. Nah, ini merupakan salah satu bentuk dari dampak negatif aktivitas manusia, yang dimana dampak positifnya itu atau aktivitas yang dilakukan oleh komunitas itu sudah merupakan sesuatu yang positif, namun tidak didukung oleh sebagian masyarakat atau oknum masyarakat. Nah, itu memberikan dampak negatif seperti adanya
masih adanya sampah plastik di sungai. Nah, selain itu juga sampah plastik ini yang nantinya akan menjadi mikroplastik yang akan bisa saja termakan oleh hewan-hewan yang ada di sungai, salah satunya ikan. Dan itu bisa saja menyebabkan penyakit juga nantinya. Nah, untuk mengetahui seberapa jauh sih pemahaman kamu tentang materi yang sudah kakak jelaskan tadi, di sini kakak buatkan sebuah LKPD atau lembar kerja. Nah, di mana di sini ada yang di bagian atas itu ada nama. Setelah itu di pojoknya ada kelas, nanti kamu isi nama dan kelas kamu. Setelah itu judulnya adalah dampak aktivitas manusia terhadap lingkungan dan solusinya. Jadi LKPD ini kakak buat tujuannya untuk mengetahui seberapa udah pemahaman kamu dari materi-materi, apakah kamu udah benar-benar paham dengan materi yang kakak jelaskan. Nah, di bagian sini ada foto atau gambar aktivitas manusia. Nah, jadi kan tidak mungkin kamu foto dulu terus itu dicetak, jadi kakak sudah siapkan beberapa pilihan gambar. Nah, ini adalah aktivitas di nyata yang terjadi di lingkungan kamu. Nah, bisa juga aktivitas yang kamu lakukan. Nah, jadi nanti kamu tugasnya adalah tempel gambar ini, kamu pilih salah satu, kamu tempel di sini, kemudian di bagian sini kamu tuliskan aktivitas apa sih yang kamu lakukan atau yang orang-orang lakukan di lingkungan sekitar kamu. Setelah itu di bagian sini kamu bisa baca ini ada dampak-dampak yang ditimbulkan. Nah, kamu tulis dari aktivitas yang ada di sini apa sih dampak-dampaknya, kamu tulis di sini. Nah, itu di bagian bawah ini adalah solusi atau tindakan kita untuk menjadi penyelamat bumi. Jadi dari aktivitas ini, tindakan atau solusi apa yang bisa kamu berikan untuk lingkungan sekitar kamu. Oke, kamu paham? Paham. Kamu bisa pilih dulu gambarnya mau yang mana. Nah, sesuaikan dengan mungkin yang ada di sungai ini atau yang ada di lingkungan sekitar kamu yang lain. Oke, kamu bisa tempel dulu gambarnya. Jadi kakak tanya dulu nih, kamu pilih gambar apa sih itu? Pembuangan sampah ke sungai. Oke, orang yang membuang sampah ke sungai ya. Oke, kamu bisa tulis aktivitasnya di bawah sini. Nah, selanjutnya kamu tuliskan apa sih dampak-dampak yang ditimbulkan. Sekarang kalau sudah dampaknya, kamu tuliskan solusi atau tindakan yang dapat kita lakukan untuk mencegah hal ini atau dampak-dampaknya itu. Nah, jadi di sini Jenny sudah berhasil menyelesaikan tugas atau latihan soal yang kakak berikan. Nah, di sini Jenny bisa jelaskan dari hasil kerja Jenny ini, Jenny pilih gambar apa sih?
Oke, jadi di sini Jenny memilih gambar orang yang membuang sampah ke sungai. Nah, orang membuang sampah ke sungai. Lalu dampak-dampaknya apa saja yang ditimbulkan? Oke, dampak-dampak itu yang pertama dapat menyebabkan banjir, terus yang kedua ekosistem akan rusak, ketiga lingkungan akan tercemar, keempat sumber penyakit. Oke. Jadi udah tahu ya bahwa membuang sampah ke sungai itu adalah aktivitas yang tidak baik untuk dilakukan atau berdampak buruk terhadap lingkungan atau berdampak negatif. Nah, selanjutnya solusinya apa yang bisa kamu berikan untuk mencegah terjadinya dampak-dampak tersebut? Oke, jadi solusinya itu yang pertama yang pasti tidak membuang sampah ke sungai. Dan yang kedua, ketika kita jalan-jalan ke sungai, tidak melihat tempat sampah, dapat kita simpan terlebih dahulu sampai kita menemukan tempat sampah di tempat lain, baru kita buang. Oke, jadi sudah bagus sekali ya pemahaman kamu. Jadi dapat kakak simpulkan atau kakak berikan evaluasi bahwa dari pemaparan materi kakak tadi itu dari awal kamu sudah memiliki pemahaman yang cukup seperti itu. Sudah mengenal tentang materi ini, kemudian kakak jelaskan lagi lebih lanjut dan kakak ajak kamu berkarya wisata, kemudian kamu bisa menjawab lembar soal ini, itu menunjukkan bahwa kamu sudah memiliki pemahaman yang baik terhadap materi ini. Nah, selanjutnya pesan dari kakak itu selain kamu memahami teorinya, memahami materinya, kamu juga harus melakukan aksi nyata. Ya, bagaimana kamu memiliki kesadaran dan kamu menyadarkan teman-teman kamu atau orang lain di lingkungan sekitar kamu untuk ikut menjadi penyelamat bumi. Dan kamu juga perlu nanti menambah-nambah lagi pemahaman, kamu pelajari lagi di rumah tentang materi-materi ini dan selain itu juga kamu bisa baca-baca lagi bukunya atau dari sumber-sumber yang lain seperti di media sosial. Baik, itu sekian pembelajaran atau praktik pembelajaran dari kami. Akhir kata kami tutup dengan Parama Sakti.